Selamat siang, Miss Vita. Selamat siang, Pak Dewa. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, sehat, Pak Dewa. Gimana, Pak Dewa? Kabarnya Pak Dewa sehat? Ya, saya juga sehat hari ini. Ya, kira-kira eh, ada yang mau diobrolin ya kira-kira untuk hari ini? Kira-kira mau ngobrol apa ini? Iya. Oh iya, iya nih Pak Dewa. Ada nih yang mau diobrolin ya. Mungkin ngobrol-ngobrol nih kita sharing-sharing sedikit masalah gini Pak Dewa di kelas saya tuh akhir-akhir ini sih sebenarnya sudah dalam beberapa bulan ini saya merasakan karena saya mengajar di kelas 7 yang baru masuk nih dari kelas dari SD gitu, keterlibatan anak-anak itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu rendah gitu. Jadi saya tuh sebenarnya kan pengennya anak-anak tuh bisa ikut aktif gitu. Tapi mungkin juga dari yang saya tahu karena mereka ini di SD jarang yang dapat pelajaran bahasa Inggris juga. Jadi waktu di kelas 7 itu mungkin mereka ada rasa takut gitu, ada rasa malu, merasa tidak bisa bahasa Inggris. Nah itu sih. Jadi mereka seringkali kurang terlibat aktif gitu Pak Dio dalam pembelajaran bahasa Inggris saya. Oke, berarti hari ini kita akan ngobrol ya masalah keaktifan siswanya Miss Vita karena peralihan Ya, dari SD ke SMP itu ya. Kadang ada siswa yang merasa malu ya, kemudian ada yang merasa takut mungkin untuk apa namanya? Untuk melakukan aktivitas bersama teman-temannya. Mungkin seperti itu ya Miss Vita ya. betul. Ya betul Pak Dewa. Iya. Kemudian harapannya dari pertemuan ini kira-kira apa ya Miss ya? Jadi nih hari ini ngobrol-ngobrol ini harapannya nanti saya akan dapat ide gitu. Mungkin saya mungkin udah ada beberapa ide kan yang dulu pernah gini tapi apa mungkin terlupa atau bagaimana nanti dalam ngobrol ini saya harap saya bisa menemukan tuh ide-ide untuk membuat siswa saya bisa terlibat aktif gitu dalam kegiatan di pembelajaran bahasa Inggris. Oke lah. Dari obrolan ini Mas Pita mengharapkan bisa menemukan solusi ya dari keaktifan siswa itu walaupun sebenarnya Mas Pita sudah punya sih sebenarnya ya. Cuma mungkin lagi lebih menggali lagi ya. Oke. Kalau menurut Mas Pita siswa yang aktif itu seperti siswa apa ya? Gimana sih pandangan Mas Pita itu tentang siswa yang aktif gitu? Kalau menurut saya Pak Dewa ya, siswa yang aktif itu saya sih ya kalau menurut pandangan saya siswa yang aktif itu mereka ikut terlibat dalam pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Kemudian mereka juga aktif bertanya karena menurut saya kalau mereka sudah bisa terlibat aktif tuh mereka akan sering-sering bertanya tuh. Entah apa ya kita tidak perlu mikirkan mereka bisa atau tidak bisa paham atau tidak paham tapi kalau mereka sudah bertanya tuh saya merasa oh baiklah anak ini ingin aktif lah di dalam pembelajaran itu gitu. Hmm, ya. Kemudian juga apa dalam kegiatan individu misalnya saya kasih tugas tuh mereka juga apa ya antusias gitu untuk mengerjakan kemudian mengumpulkan dan apalagi kalau kerja kelompok juga karena kebetulan sering juga nih gini kerja kelompok ternyata anak-anak ini ada hanya satu atau dua orang saja gitu yang aktif di dalam kelompok gitu. Pengennya kan semua terlibat nih Pak Dewi biar tahu gitu pembelajarannya. Gitu. Ya, seru sekali ya ketika kita bisa membayangkan bahwa siswa yang aktif itu siswa yang tanpa disuruh pun mau angkat tangan, kemudian di kelompok itu bisa berkolaborasi, saling Betul. kerjasama, kemudian ada tugas mandiri bisa mereka kerjakan dengan tanggung jawab yang baik ya. Mungkin itu pandangan Miss Vita terhadap siswa aktif ya. Ya, Iya, luar Pak. biasa sekali Miss. Nah, kemudian kalau di tempatnya Miss Pita itu kan ini masih rendah ya keaktifan siswanya menurut Miss Pita. Nah, kalau kalau bisa kita berikan rentangan nilai, anggap nilainya itu dari 1 sampai 10, keaktifan siswa itu kira-kira ada di berapa ya? Anggaplah 1 itu paling rendah. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu keaktifan siswa Miss Pita itu ada di level berapa? Jadi kalau saya melihat siswa saya sekarang ya,
Pak ya, kami mengajar di kelas 7 dan baru satu semester ini, kalau saya harus menilai nih, harus melevelkan mereka, mungkin mereka ada di level 5 gitu Pak. Level 5 masih di pertengahan sih Pak ya, tapi rasanya kadang-kadang juga mereka turun ke 4 gitu menurut saya. Jadi antara dua level itu. Oh iya, berarti bisa yang dapatkan percakapan Miss Pita ini anak-anak itu ada di level 5 dan kadang-kadang nggak konsisten ya, kadang-kadang bisa turun di level 4 mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Kemudian setelah apa namanya kita melakukan percakapan ini kira-kira Miss Pita inginnya anak-anak Miss Pita itu ada di level berapa? Tadi kan Miss Pita katakan ada di level 5 dan bahkan sampai ada yang turun di level 4. Harapan Miss Pita Hmm. itu anak-anak tersebut ada di level berapa? Kalau harapannya pengen jadi 10 terlalu muluk-muluk ya Pak, tapi saya pengennya gini aja deh. Mungkin saya dalam dalam pemikiran saya kayaknya anak-anak ada di level 7 atau 8 itu sudah terus sekali sih kelas saya. Maksudnya keterlibatan aktif anak-anak nanti akan terlihat dari hidupnya kelas ketika kita masuk gitu juga kan banyak bertanya, banyak ikut terlibat, bahkan mungkin sekedar menanyakan instruksi, tadi disuruh ngapain ini, itu bukan. Mereka juga berarti ada keinginan gitu untuk memahami tentang pelajaran itu. Iya, iya. Ya, tentunya seru sekali ketika bisa membayangkan anak-anak itu bisa di level 8 atau ya level 8, level 7 itu tentunya luar biasa sekali ya. Kita membayangkan siswa aktif itu wih keren sekali rasanya. Ya. Oke, Miss. Kira-kira apa yang sudah Miss Pita lakukan selama ini untuk meningkatkan eh, apa namanya keaktifan siswa yang Miss Pita katakan masih kurang itu? Mungkin ini ya Pak, kalau saya selama ini mencoba mencari apa kegiatan pembelajaran yang seru, kayak ice breaking juga saya cari. Saya mencoba untuk tidak sekedar memberikan soal begitu saja gitu, tapi juga membuatnya menjadi berbeda sedikit, tapi membuat anak-anak lebih penasaran sebenarnya kan gitu. Sebenarnya selama ini yang saya lakukan itu hanya masih terkait proses pembelajaran, di proses pembelajarannya. Kayak menurut saya kayak saya menemukan, oh game ini seru nih kayaknya atau oh kegiatan ini seru kayaknya. Nah biasanya saya akan ATM itu, kemudian saya terapkan di kelas saya gitu Pak. Ya, berarti selama ini Mas Pita sudah melaksanakan apa namanya kegiatan ice breaking, mungkin lebih cenderung melaksanakan pembelajaran yang supaya siswa itu lebih menarik ya, supaya Ya, tertarik ya, belajar bersama Mas Pita. betul. Ya. Eh, kemudian dari kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut membuahkan hasil dari apa yang sudah Mas Pita lakukan? Apakah kegiatan itu membuahkan hasil? Hmm. Kalau terkait keaktifan siswa, memang sih Pak ada beberapa orang gini, tapi mereka tidak konsisten juga. Artinya ketika satu kegiatan belajaran yang ini, nanti tiba-tiba ada yang kayak aktif sekali, nanti di berikutnya lagi anak yang sama nanti bisa tidak aktif gitu. Jadi kayak oh, berarti ini apalagi ya gitu. Saya merasa apalagi ya ini yang ini karena kayak sudah berusaha memberikan yang pembelajaran yang menarik lah menyenangkan gitu sesuai berusaha sesuai kodrat zaman mereka juga gitu. Gitu sih, Pak. Hmm, ya, berarti walaupun sudah melaksanakan kegiatan yang menarik, ada Hmm. juga siswa yang tidak konsisten ya, apa namanya keaktifannya. Ya, Kadang ya, naik, ya. kadang turun, mungkin seperti itu ya, Miss Pita Betul ya. ya, betul Pak. Iya, iya. Nah, kemudian karena Miss Pita melihat anak tersebut tidak konsisten dalam keaktifan tersebut, Hmm. kira-kira Miss Pita ada nggak bayangan apa namanya melaksanakan ide-ide baru untuk bisa Hmm. mengaktifkan siswa itu atau bahkan mungkin menguatkan ide-ide yang sudah Miss Pita lakukan itu dengan menambahkan ide-ide baru. Ada nggak mungkin kira-kira? Oh ya, sebenarnya, nah inilah yang jadi pikiran saya juga ya. Jadi kemarin itu mungkin sudah benar saya mencari kegiatan yang menyenangkan ini gitu. Cuma kemarin setelah mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi gitu yang mengajar siswa sesuai dengan kebutuhannya, ternyata kebutuhan belajar siswa itu ada kesiapan belajar, minat dan profil belajar gitu. Kemudian saya melihat dari itu, saya merasa bahwa selama ini sepertinya saya memang berusaha nih memenuhi kodrat zaman mereka, kemudian
mempertimbangkan kesiapan belajar mereka, tapi saya masih belum melakukan identifikasi terkait minat dan profil belajar. Karena yang saya kasih itu kegiatan yang kayak menurut saya menyenangkan gitu. Dan saya pikir mungkin menurut mereka kurang menyenangkan atau mungkin materinya atau temanya yang saya pilih itu tidak sesuai dengan apa yang diminati anak-anak itu. Mm-mm. Ya, mungkin nanti bisa Tiang ambil gininya, Miss Pita nanti mencoba untuk apa namanya, mencoba melihat dari kesiapan, kemudian minat belajar, profil profil belajarnya itu mungkin akan dilakukan nanti Miss Pita ya Iya, iya. untuk menerapkan strategi yang akan Miss Pita lakukan. Nanti Ya. kita melihat dulu ya kesiapan itu ya. Bagus sekali ya Miss Pita ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira apa yang perlu Miss Pita apa namanya disiapkan supaya bisa menerapkan kegiatan ini? Persiapannya seperti apa kira-kira? Iya. Mungkin kalau persiapan yang jelas yang pertama saya harus tahu dulu nih Pak caranya mengidentifikasi profil belajar dan minat siswa. Mungkin di sana nanti kemudian saya akan menggali lebih jauh bagaimana sih caranya mengidentifikasi itu supaya saya bisa memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, berarti lebih bagaimana cara bisa mengidentifikasi ya, Ya. ya kesiapan, kemudian minat, profil ya. Nah, kira-kira setelah ini, kira-kira kapan akan Miss Vita laksanakan kegiatan ini? Mungkin kalau kegiatan ini sebenarnya saya ini juga apa dari mulai beberapa hari yang lalu nih sebenarnya sudah mulai mencari-cari, kemudian saya berencana juga melakukan diskusi dengan guru BK yang kebetulan sepertinya mereka lebih punya pengetahuan lah ya terkait identifikasi minat, bakat, dan profil belajar ini ya Pak. Kemudian nanti saya akan tanya gimana sih cara terbaik gitu untuk ini sehingga nanti pengennya sih bisa segera melakukan kegiatan itu gitu Pak. Iya, berarti Miss Vita sebenarnya sudah sempat melakukan ya, sudah sempat melakukan, cuma mungkin nanti akan disegerakan ya untuk Iya, melaksanakan kegiatan ini gitu ya. Ya luar biasa mungkin karena apa namanya eh, nanti mungkin terbentur masih apa namanya semester akhir ya mungkin ya itu. Nah eh, terus dari kegiatan yang akan Miss Pita lakukan ini kira-kira ada nggak yang akan membantu melaksanakan kegiatan ini dan menjaga komitmen ya komitmen Miss Pita supaya bisa anak-anak tersebut aktif dalam pembelajaran. Kira-kira siapa yang akan membantu? iya. Jadi Pak yang pertama tentu saja kepala sekolah ya, karena saya akan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga guru BK. Nanti saya akan konsultasi dan berdiskusi terkait bagaimana sih cara terbaik untuk mengidentifikasi minat dan profil belajar siswa supaya saya tahu nih apa benar-benar kebutuhannya supaya pembelajaran saya tepat sasaran gitu kan Kak ya. Nah ini juga memang karena juga akhir semester ya Pak, jadi memang nanti rencananya akan mungkin penerapannya baru di semester 2, tapi dari semester ini saya akan mulai mencari-cari gitu dan mulai melakukan identifikasi. Kalau bisa selesai kan nanti semester 2 tinggal eksekusi saja gitu. Ya, baik. Bagus sekali ya Miss Vita ya. Nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah, nanti luar biasa sekali. Nanti saya tunggu itu gininya ya, ceritanya lagi setelah melakukan kegiatan tersebut. Nah, mungkin di sesi terakhir Miss Vita, ada nggak yang bisa Miss Vita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Oh iya Pak. Jadi ternyata setelah ngobrol tadi ini mungkin selama ini saya cuma fokus untuk mencari ini di proses pembelajaran saja nih Pak, belum apa ya? Saya masih ada ego gitu, apa yang saya sukai dan saya terapkan gitu, tanpa mempertimbangkan kebutuhan belajar anak-anak. Bahwa ternyata bahwa mempertimbangkan kebutuhan belajar sesuatu penting sekali gitu ya, dan apalagi kalau rencana yang saya kerjakan ini juga perlu ada dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, tidak hanya guru BK, mungkin nanti akan guru lain juga akan saya libatkan, apalagi
kami sudah mempunyai komunitas belajar di sana, mungkin nanti akan lebih banyak saya bertukar pikiran di sana gitu Pak. Jadi penting sekali ternyata berkolaborasi itu Pak ya. Itu sih Pak yang saya dapat dari ini. Ya, keren sekali ya Miss Vita ya. Nanti gimana Miss Vita bisa berkolaborasi dengan kepala-sekolah, mungkin dengan teman sejawat, dan tentunya melihat ya kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Mungkin itu yang nanti akan Miss Vita lakukan. Oke, Ya, keren sekali Miss Vita. Semoga nanti bisa diterapkan dengan baik ya Miss Vita ya. terima kasih. Oke. Terima kasih loh Pak, hari ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol Ya, bersama Pak Dewo hari ini. ya. Siap. Terima kasih Miss Vita ya untuk hari ini. Ya, Ya, selamat siang. siang.